Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-ba'tsu wa ahwalu yaumil qiyamati. Hari kebangkitan dan huru-hara di hari kiamat. Wa mimma akramallahu ta'ala bihil ummatal muhammadiyata. Dan itu diantara sesuatu yang telah memuliakan siapa Allah Ta'ala bihi dengan al ummata akan umat Muhammad. Annan nabiyya bermula sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhbarona memberitahukan siapa Nabi kepada kami bima dengan sesuatu yajri yang berlaku apa ma fil ba'ti pada hari kebangkitan. Wa fi ahwali yaumil qiyamah dan pada huru hara atau di hari kiamat nanti. Fa'akhbarona maka memberitahukan siapa Nabi kepada kami anis suri alladzi yunfahu fihi dari apa nah itu serompet apa namanya anis suris dari sangkakala alladzi yunfahu yang ditiup apa fisur wa anau qarnun mithlul buk wa anau dan sesungguhnya sur itu qarnun seperti tanduk mithlul buqi seperti ya apa namanya itu mithlul buqi seperti ya semacam tanduk juga apa namanya seperti besar kecil dari kecil semakin besar itu. Wa nafhu fihi huwa ibaratun bermula meniup fihi pada sur huwa ibaratun yaitu ungkapan an sayhati Israfila dari jeritan malaikat Israfil. Wa akhbarona dan beritahukan siapa Nabi kepada kami an Israfila tentang malaikat Israfil wa annahu dan itu bagi wa annahu dan sungguhnya Israfil lahu itu bagi Israfil arba'atu ajnihatin bermula ada 4 sayap. Janahani bermula 2 sayap tufil hawai di udara. Wa janahun dan 1 sayap qad tasar bala bihi wa janahun ala kahilihi wal qalamu ala udunihi. Di antara Allah memuliakan umat Muhammad adalah Nabi Muhammad diberi kemampuan memberitahukan apa yang terjadi di hari kebangkitan dan hari kiamat nanti. Umat-umat terdahulu tidak dikasih tahu. Nabi memberitahukan bahwa nanti ada yang namanya serompet atau sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Dimana udah sering kita percaya kepada malaikat peraman tuh bimalaikah ya. Kita percaya dengan para malaikat ya. Tentu saja percaya dengan malaikat harus tahu tugasnya. Salah satunya malaikat Israfil itu adalah tugasnya meniup sangkakala, meniup serompet. Nah,
Tiupan pertama mati semuanya orang. Setelah itu nanti malaikat Israfil pun nanti mati. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah, malaikat Israfil suruh meniup lagi, pada bangun, hidup semuanya. Tapi tentu saja dengan proses. Nah, malaikat Israfil punya 4 sayap. Bahkan ada riwayat kayak malaikat sama hampir dengan malaikat Jibril 600 sayap. Israfil kalau yang di sini ini Rawah At-Tabrani fil Awsat, kalau hadis di sini ya diriwayatkan oleh Imam Awsat ini itu cuma 4. Yang 2 atala di udara, yang 1 melembreh atau menjulur ke bawah gitu. Jadi yang 1 lagi ya tentu saja ke depan gitu. Fa idza nazala al-wahyu katabal qalam, ya. Begitu wahyu Allah turun untuk supaya ditiup, pena itu menulis dengan sendirinya dan para malaikat mempelajari atau membacanya. Wa malakus sur, sementara malaikat Israfil yang membawa trompet ini, apa itu kalau orang India tuh kayak begini itu ditiup mau perang, langsung menengkupkan dengkulnya ke tanah sambil meniupkan tadi. Waqad nasobal ukhra, dan kadang-kadang dengkulnya yang satunya ditegakkan jadi gini, 1 ke bawah 1 ke atas. Maka si serompet atau sangkakala tadi ini ke punggungnya ya, doyong ke terhadap punggungnya. Wa qad umira idza ra'a Israfil qad dhamma janahu ayam fisur. Begitu malaikat begitu perintah, malaikat Israfil melihat ya. Jadi umarangi wa qad umira ra'a Israfil. Ini yang melihat bukan Israfilnya ya. Begitu malaikat Israfil sudah sayapnya kumpul, doma janahu, mengumpulkan sayap yang 4 tadi, ayang fisur, baru mulai ditiupkan. Wa akhbaru anna sa'ata ta'ti baghdatan fuj'atan. Ini juga kelebihan umat Muhammad, yaitu kita diberitahu tentang akan terjadinya hari kiamat. Walaupun tidak ada yang tahu persis, tapi dikasih tahu tanda-tandanya, dikasih tahu cara-caranya datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tandanya sudah banyak. Sudah banyak perzinaan, banyak minuman keras diminum, banyak perjudian, peperangan, pembunuhan. Semua orang lari daripada ulama. Sekarang udah banyak sekali. Dan kata Rasulullah, terjadi hari kiamat itu dengan tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba, nggak ada istilahnya kasih tanda dulu gitu. Sebetulnya ada tandanya. Fa'aqsama ala dzalik faqala tatlu'u alaikum qabla sa'ati sahabatun sauda. Sebelum terjadi hari kiamat itu ada yang namanya awan yang hitam, yang pekat, hitam sekali. Dari arah barat dari apa tuh namanya,
seperti tameng ya, seperti tameng itu menggulung-gulung. Fala tazalu tartafi sama wa tantasiru hatta tamlam sama. Nah, si awan yang hitam itu terus naik ke langit sampai menyebar, yang akhirnya penuh, langit itu penuh dengan awan hitam. Ini ya kalau udah seperti itu udah mau dekat, udah terjadi hari kiamat nih. Summa yunadi munadin, pada saat itu ada penyeru. Ya ayyuhan nas ata amrullahi fala tastajilu. Wahai manusia, perintah Allah sudah datang, maksudnya terjadi hari kiamat. Fala tastajilu, maka kalian tidak boleh minta tergesa-gesa, udah dengan sendirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa walladzi nafsi biyadi, demi Allah, demi jiwa ragaku di tangan Allah. Innar rajulaini yansyurani tsauba fala yatliyani. Jadi pada saat ada seruan ata amrullahi, ada dua orang lagi memakai kain yang sudah, maksudnya lagi membeberkan kain, belum sempat dilipat lagi sudah terjadi. Artinya cepat sekali ya, cepat sekali, seperti orang yang melipat kain baru dibuka dilipat lagi sudah terjadi hari kiamat. Wa inna rajul la yamduru haudahu fala yasqi minhu syai'an abadan. Bahkan ada juga orang yang sudah mau mengambil air di telaganya, tapi belum sampai minum sudah terjadi hari kiamat. Wa rajul yahlubu syatak naqatu, ada yang lagi memeras onta, susu onta, fala yasrabu abadan, sudah belum sempat minum sudah terjadi lagi. Itu tiba-tiba. Madar itu artinya lumpur telaga. Di ala yatasarba minul ma'. Jadi siapapun yang lagi hamil langsung melahirkan, yang lahir langsung tiba-tiba beruban, saking ketakutannya terjadi hari kiamat. Wa akhbaru an nafikhaini faqala innahu ma fis sama ats-tsaniyah ar-ra'su hadima bil masyriq wa rijlahu bil maghrib. Bahkan Rasulullah memberitahukan tentang dua kali tiupan itu. Kata Rasulullah, keduanya ini ada di langit yang kedua. Kepalanya salah satunya ya, bil masyriq, yaitu ada di arah timur, warijlahu bil maghrib, kakinya di arah barat. Dia lagi menceritakan tentang malaikat Israfil yang menyeramkan. Awqala rasulullah adima bil maghrib warijlahu bil masyriq, atau sebaliknya. Yantadironi mata yumaroni ayung fakho fisur. Jadi malaikat Israfil menunggu diperintahkan untuk meniup sangkakalanya tadi. Kalau udah ada perintah baru ditiup. Begitu tiup terjadi hari kiamat. Setelah sudah lama, ada riwayat 40 hari atau 40 minggu atau 40 bulan atau 40 tahun, baru kemudian diperintahkan lagi dibangkitkan dari alam kubur seluruh manusia. Wa akhbaru annan nasa yusyaruna hufatan uratan hurlan. Rasulullah memberitahukan ini terjadi hari-hari yang menyeramkan ya, ahwali yaumil kiamah. Manusia semua digiring dalam keadaan ngeker, nggak pakai sandal dan telanjang ya. Hurlan, berkuluk. Jadi yang kita sudah sunat nanti waktu dibangkitkan itu
ada lagi pulupnya. Karena dibangkitkan itu persis seperti waktu meninggal. Kalau usianya waktu meninggal 40 ya seusia segitu. Kalau waktu meninggal usianya 90 ya begitu. Maka Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umuri. Ya Allah, aku minta perlindungan jangan sampai dikembalikan umurku sampai paling rendah. Maksudnya sampai pikun, sampai nggak berdaya. Karena nanti dibangkitkan dari alam kubur akan seperti pada saat dikembalikan, sepersis kayak waktu meninggalnya. Dia ketakutan nanti bagaimana kalau tua rentak, apa jalan susah di hari kiamat yang begitu menyeramkan. Tapi kalau masih muda masih bisa jalan kaki. Dikabul doanya Nabi, baru 63 meninggal. 63 itu masih Rasulullah masih gagah. Ubannya aja cuma ada 20 biji, 20 lembar. Jadi nanti kita dibangkitkan dalam kurus seperti persis pada saat meninggal, dan ke dalam telanjang, tidak tidak punya pakaian kecuali orang-orang yang diberi pakaian oleh Allah. Dan ini hanya diberitahukan umat Muhammad, jadi kelebihannya memang akroma. Umat terdahulu tidak dikasih tahu. Umat Nabi Muhammad dikasih tahu. Kenapa? Karena umat dulu nggak akan mengalami hari kiamat. Yang akan mengalami itu adalah umat Nabi Muhammad. Makanya dikasih tahu. Qad aljamahumul araq wa balagha suhumul adzan. Jadi semua umat Muhammad pada hari kiamat, pada hari dibangkitkan ya, itu mereka digiring menuju masyar dalam keadaan dibelenggu atau diliputi dengan keringat sendiri. Karena panas matahari mendekat nanti. Tadi udah. Nah, itu cuma di atas kepala mendekat. Sampai keringatnya ada yang sampai ke daun telinga. Faqat Ummu Salamah wa Aisyah radhiyallahu anhu muta'ajibatain yang guru ba'duna ila ba'din faqala al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik faqad syughila kulun bi nafsi kulun minhum mayumin sanuyuni. Ummu Salamah dan Siti Aisyah keduanya merasa kagum heran. Mereka saling memandang. Bahkan Siti Aisyah dalam riwayat yang lain, ya wailah, aduh celaka aku, nanti berarti barang saya dilihat banyak orang. Ya wailah, aduh celaka aku, nanti kemaluan saya banyak dilihat banyak orang, kata telanjang. Kata Rasulullah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik. Urusan hari kiamat, urusan hari kebangkitan, maksudnya digiring, itu sangat-sangat menyusahkan semua orang. Jadi banyak, setiap orang pasti sibuk dengan dirinya sendiri, boro-boro mau melihat barang kamu, Aisyah. Ya. Kayak misalkan kita lagi dalam satu mobil, jatuh ke jurang, guling-guling, atau kata mungkin dari pesawat jatuh belum sampai pada mati, mana ada yang mau melihat, walaupun yang lain pada tersilap, boro-boro lihat barang orang, kata Rasulullah. Lagi mikirin dirinya sendiri masa. Di kulli imrin pada hari itu setiap seseorang sya'nun yugni, ya. Artinya punya sikap, punya keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan, boro-boro mau melihat barang kamu, Aisyah, kata Rasulullah.
Wa akhbaro annal kafir yusharu ma'ala wajhi mashuban mustadila. Rasulullah memberitahukan bahwa orang kafir dia akan digiring di atas wajahnya. Maksudnya wajahnya di bawah, kakinya di atas. Mashuban dalam keadaan bawah seret-seret. Pada baret semua wajahnya. Ini ada firman Allah, alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam, yaitu orang-orang yang digiring menuju neraka jahanam di atas wajah mereka. Artinya jalannya pakai wajahnya, kakinya untuk di atas. A'udzubillah min dzalik. Fata'ajjaba Anasun min dzalika. Faqala lahu sallallahu alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayumsyahu ala wajhi. Qala Qatadah hina balagu bala wa izzati rabbina. Rasulullah berkata kepada Anas karena Anas merasa heran. Kok bisa orang berjalan di atas wajahnya gitu. Kata Rasulullah, bukankah sesuatu yang memperjalankan manusia di atas kedua kakinya di dunia itu mampu untuk memperjalankan di atas wajahnya? Allah mampu orang dari anak kecil bisa berdiri tanpa harus ini cuma dua kaki. Kambing nggak bisa, kerbau nggak bisa, sapi nggak bisa, tapi manusia bisa satu. Itu Allah yang memberi kemampuan. Ya juga karena Allah mampu seperti itu juga nanti mampu wajahnya yang untuk berjalan kaki, untuk kakinya. Kakinya di atas, wajahnya di bawah jalannya. Wa tahaddatsa sallallahu alaihi wasallam an suwarin muta'addidatin li hasrin nasi yaumil qiyamah. Rasulullah menceritakan tentang berupa-rupa macam-macam, berjumlah banyak rupa yang manusia digiring dari kiamat itu. Bentuknya beda-beda. Faminhum mayyusharu raqiban ta'iman kasian. Ada di antara orang yang digiring dalam keadaan naik kendaraan, berpakaian, berhias, ya, orang yang banyak amal. Wa minhum man tashabuhu malaikah, ada di antara mereka yang diseret oleh para malaikat di atas wajahnya dan digiring dimasukkan ke dalam neraka. Kalau yang tadi naik kendaraan itu adalah orang-orang yang banyak amal ibadahnya. Wa minhum mayyamshuna wa yas'auna, di antara mereka juga ada yang berjalan dan jalan cepat, ngingkring ya. Wa minhum mayyusharu ala suwarid darri ya. Ada di antara mereka yang digiring berupa semut hitam. Ayat 6 li shogir, yakni semut yang kecil. Karena sombongnya di muka bumi ini, maka nanti di hari kiamat dijadikan seperti semut kecil sekali, sehingga diinjak-injak oleh orang-orang. Ya ta'uhumun nas biaqdamim, orang-orang pada menginjak dengan telapak kaki mereka karena nggak melihat, kayak semut gitu. Fayuqalu ma baluha ulai biswari dari ya Rasul, siapa mereka ini orang yang sampai dibentukkan semut, dijadikan semut seperti semut kecil sekali. Fayuqalu, maka kan haula ilmu takabbiruna fid dunya, mereka adalah orang-orang yang sombong di dunia. Yang sering saya sampaikan. Dalam riwayat yang lain, yusaru mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad darri fi suwarir rijal yakshahu dhullu min kulli makanin yusaqara ila sihdin min jafi jahannam yuqalu bulas
ta'luhum narul anyar yusqauna an usarati ahli nar tinatil khabar. Orang-orang yang sombong di dunia ini nanti di hari kiamat akan digiring seperti dijadikan seperti semut kecil sekali. Bentuknya bentuk laki-laki, artinya bentuknya orang, tapi kecil seperti semut. Dia diliputi dengan kehinaan dari setiap tempat, hina dan dina, hina terus, diinjak-injak karena diinjak-injak terus. Dia menjerit dan menjerit, tapi tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang peduli, karena mereka semua juga lagi pada bingung. Masing-masing mencari penyelamat. Lah, orang-orang yang sombong akan digiring ke namanya penjara. Penjaranya berada di neraka jahanam yang disebut namanya bulas atau bulus, ya. Dan itu penjara dipenuhi dengan api. Mereka orang-orang yang sombong di penjara itu penuhi dengan api, juga dikasih minum yusqauna min usarati ahli nar. Dikasih minum dari perasannya nanah orang ahli neraka. Orang ahli neraka kalau terbakar bernanah, diperes, dikasihkan kepada orang-orang yang sombong. Ini akan terjadi. Ini jadi menyeramkan pada hari-hari kebangkitan itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, semua orang mencari penyelamat, langsung datang pada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, tolong syafaati, tolonglah kami. Kata Nabi Adam, maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Saya sendiri pernah berdosa kepada Allah, melanggar perintahnya. Jadi saya nggak bisa menyafaati kalian. Tolong kamu datang aja kepada Nabi Nuh. Duduk datang pada Nabi Nuh. Begitu datang pada Nabi Nuh, ya wahai Nuh, tolonglah kami ya Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Maaf, saya juga nggak bisa. Saya tidak bisa menolong kalian. Saya sendiri malu di hadapan Allah, disuruh mengajak manusia suruh beriman, malah saya berdoa hancurkan mereka tidak tanpa ada sisa. Sehingga sampai sekarang yang keturunan ini keturunan Nabi Nuh semua. Datang aja sana kepada Nabi Ibrahim. Duduk datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun begitu diminta penentuan. Kata Nabi Ibrahim, saya juga sama, nggak bisa. Saya malu di hadapan Allah karena saya pernah berbohong. Pada waktu diadili oleh Raja Namrud, saya berbohong, padahal saya yang menghancurkan berhala. Kalau kita udah biasa, Nabi Ibrahim bohong sekali aja udah merasa berdosa. Datang aja ke sana kepada Nabi Musa. Nabi Musa datang, duduk begitu kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya juga sama, tidak mampu. Karena saya pernah kesal lama membela warga saya pukul orang pengikutnya Nabi Raja Fir'aun, sekali pukul langsung mati. Bagi Nabi merupakan kesalahan walaupun bela diri. Bagaimana bisa syafaat orang-orang yang kasar seperti itu? Kata Nabi Musa, maaf, saya tidak bisa. Sana datang aja pada Nabi Isa. Semua geruduk pada Nabi Isa. Begitu Nabi Isa diminta pertolongan, kata Nabi Isa, maaf, saya sendiri tidak merasa bersalah di hadapan Allah. Karena saya tidak mampu mengajari orang-orang atau pengikutku sampai fanatik terhadap saya. Saya dianggap sebagai anak Tuhan. Saya malu di hadapan Allah. Sudah, sana aja datang kepada Nabi Muhammad.
Begitu duduk, itu bukan hanya umat Muhammad yang sekarang, dari sejak Nabi Adam seluruh manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud, kata Allah, "Hai Muhammad, bangun. Apaan kamu sujud terus? Bangun." Kata Nabi Muhammad, "Saya nggak akan bangun kalau engkau belum ngasih syafaat." Akhirnya Allah memberikan wahyu, "Udah, kamu bisa mensyafaat, silakan." Semuanya disyafaati oleh Nabi Muhammad, yang disebut namanya syafaatil uzma. Kalau syafaat-syafaat yang kecil, para ulama juga bisa, orang mati syahid juga bisa, tapi syafaat uzma hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu. Para nabi saja nggak sanggup. Wa minhum may yamsi wa minhum may yusharu raghiban wa minhum may yusharu rahiban wa thnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asratun ala ba'irin wa yusharu baqiyatahum nar taqiru ma'hum haitsu qalu wa tabitu ma'hum haitsu batu wa tusbihu minhum haitsu asbahu wa tumsi ma'hum haitsu amsau. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Jadi bermacam-macam orang yang digiring, ada juga orang yang digiring dalam keadaan raghiban. Dalam keadaan raghiban, senang, ada juga yang dalam keadaan takut. Ada dua orang di atas onta, satu onta dua orang, ada satu onta tiga orang, ada satu onta 4 orang, ada satu onta dipenuhi dengan 10 orang. Semua berbeda-beda. Ini kalau yang seperti ini masih mending, karena masih bisa naik kendaraan. Wayu syaru dia tahu benar, bahkan yang lain semua digiring, sisanya digiring, dimasukkan ke neraka. Jadi kembali ya, yang namanya di hari kebangkitan, pada hari digiring itu bermacam-macam. Ada yang jalan kaki, ada yang ngesot, ada yang lari, ada yang seperti kilat, ada yang seperti pesawat, berbeda-beda tergantung amalnya. Bahkan nanti ada juga yang berupa tadi, ada yang jadi dirupakan semut, ada yang babi, ada yang anjing dan lain sebagainya. Wa minhum may ya'raquna yaumal qiyamah hatta yadhhaba bil ardi araquhum 70 dira'an wa innahu yuljibuhum hatta yablughu adanahum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bahkan nanti di hari kiamat ada yang keringatnya sampai menenggelamkan, sampai ke bawah bumi, keringatnya 70 hasta. Berarti 70 hasta sama dengan 35 meter keringat. Sudah masuk ke dalam tanah, masih ke atasnya 35 meter. Nah ini jadi manusia nanti berbeda-beda tergantung amal perbuatan masing-masing. Wa akhbaro, bahkan Rasulullah menceritakan anna syamsa tadnu aminan nas, matahari mendekat kepada manusia. Berapa, sedekat apa? Dalam riwayat itu cuma qadrokomah. Qadrokomah itu orang berdiri dan tangan menggapai, itu namanya qadrokomah.
Jadi kalau memegang matahari itu adalah sampai tidak berpegang. Maka pada saat matahari cuma di atas kepala, faminan nas mayyablugu araquhu akibai. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang man faminhum mayyablugu nisfasak, ada yang separuh betis, wa minhum mayyablugu ila, ada yang sampai kedua lutut, wa minhum mayyablugu ilal ajzi, ada yang sampai pantat, wa minhum mayyablugu hasra, ada yang sampai pinggang, wa minhum mayyablugu, maka ada yang sampai pundak, wa minhum mayyablugu untuk, ada yang sampai leher, wa minhum mayyablugu wasatau, dan ada yang sampai tengah perut ya. Semua ya. Bahkan sampai ada yang sampai mulut. Dan itu kata sahabat Anas, saya melihat Rasulullah menceritakan, menunjukkan seperti ini, beri isyaratnya. Bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya, sampai Rasulullah berkeringat pada waktu menceritakan, sehingga memerintahkan untuk diusap dihilangkan keringatnya. Wa tablughu syiddatu fi dzaka yaum bil 'amdi mablaghan 'aziman hatta annahu la yaqul ya rabbi arifni walau ilan nar. Pada hari itu, hari di mana dibangkitkan dari alam kubur, semua manusia mencapai yang sangat menderita, asyidah, sangat menderita yang luar biasa, sampai orang itu berkata, wahai Tuhanku, tolong istirahatkan saya walaupun masuk neraka ya Allah. Saking penderitaan yang luar biasa di hari kebangkitan, sampai ada yang mengharapkan lebih baik masuk neraka daripada seperti ini. Luar biasa. Fa irsaluka bilan nar ahwanu ilayya mimma ajnu. Kalau engkau mengirim saya ke neraka itu lebih ringan dibanding sekarang yang saya temukan di hari kebangkitan ini. Wa huwa ya'lamu ma fiha min syiddatil 'adzab. Padahal dia tahu di neraka itu siksaannya bagaimana beratnya. Saking tidak sabarnya berada di mahsyar atau di hari di mana dibangkitkan dari alam kubur. Wa dzalikal yaum miqdaruhu khamsuna alfasana. Bayangkan pada hari dibangkitkan dari alam kubur, lamanya kira-kira 50.000 tahun. Kita berkumpul di satu lapangan sehari semalam saja sudah luar biasa penderitaannya, apalagi 50.000 tahun. Walakinnahu yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffu 'alaihi min sholatin maktubah. Akan tetapi orang-orang mukmin yang banyak amal ibadahnya, seperti sekarang bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran, banyak zikir, banyak melakukan sholat dan lain sebagainya, maka di hari kiamat yang menurut orang-orang ada lamanya kira-kira 50.000 tahun, itu bagi yang banyak amal ibadahnya seperti orang sholat fardu min sholatin maktubah. Kalau kita sholat maktubah, habis sholat kira-kira berapa menit? Sebentar sekali rasanya. Kenapa? Karena menikmati yang luar biasa. Yang rajin berpuasa diberikan minuman dengan lezat,
Di saat orang yang tidak bisa minum pada kehausan, diberi minum yang segar-segar, makanan yang enak-enak. Di saat orang yang kepanasan, orang yang rajin ibadahnya, maka tidak ada naungan, ada tuduhan Allah. Maka tadi seakan-akan cuma sholat fardu, padahal menurut yang lagi menderita lamanya 50.000 tahun. Wa yunadi fuqara ahadir ummah wa masakinuha fayaqumun fayaqulu madza amiltum fayaqulu rabbana ibtalaitana wa sabarna. Maka orang-orang fakir umat Muhammad dipanggil, orang-orang fakir, orang-orang miskin dipanggil, mereka berdiri, ditanya, madza amiltum, apa yang kalian lakukan di dunia? Kalian dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, apa yang kalian lakukan? Dijawab, Rabbana ibtalaitana, wahai Tuhan kami, Engkau menguji kami di dunia dengan kefakiran, kemiskinan, tapi kami sabar ya Rabb. Wa wallaital amwal wasultan wairona, Engkau memberikan, menguasakan atau memberikan harta benda dan kekuasaan kepada orang lain, kami tidak, tapi kami sabar ya Rabb. Fayaqulullahu ta'ala sadaqtum, benar. Akhirnya fayadkhuluna jannah qablan nas. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin umat Muhammad nanti masuk surga sebelum orang-orang lain yang kaya-kaya. Sementara orang-orang yang belum masuk surga, wa yabqa syiddatul hisab, masih ada penderitaannya di waktu hisab, karena hisab itu ada 10 ruang. Satu riwayat lagi 7 ruang. Setiap satu ruangnya adalah 1000 tahun. Jadi orang biasa, sama-sama biasa, yang fakir masuk surga, sama-sama rajin ibadah, sama-sama rajin puasa, sama-sama rajin sholat berjamaah, sama-sama rajin bersedekah. Nang yang fakir masuk duluan ke surganya, yang kaya nunggu dihisab berapa lamanya, 10.000 tahun. Begitu pula para ulama, ustadz yang kaya dengan ustadz yang miskin, duluan ustadz yang miskin. Ulama yang kaya dengan ulama yang miskin, duluan ulama yang miskin. Kenapa? Karena yang kaya semuanya dihisab makan waktu 1000 tahun kali 7 atau 10 ruang. Sementara yang miskin nggak ada yang dihisab, apa punya apa nggak ada semua. Maka Rasulullah berusaha sebelum meninggal sudah tidak memiliki apa-apa. Maka terjadilah pada waktu Rasulullah meninggal hanya punya baju perang dan sorban, yang lainnya sudah nggak ada. Jadi nggak perlu dihisap. Para ulama seperti itu, pada mengikuti jejak Rasul dengan cara sebelum meninggal udah diberikan dulu kepada ahli warisnya yang untuk sedekah, membantu orang. Jadi meninggal udah nggak punya apa-apa. Pada saat baik orang tua saya maupun mertua saya sama, masih hidup sudah dikumpulkan anak-anaknya, ini sawah yang ini untuk ini yang untuk ini, semuanya sudah. Jadi sudah punya. Anak-anaknya dia udah tidak memegang, hanya sholat baca Quran, mendatangi undangan,
karena makan dari undangan aja lebih. Begitu pula mertua saya begitu, dikumpulkan ini untuk semuanya, jadi meninggal udah nggak ada, nggak punya. Itu pengen mengikuti jejak Rasulullah seperti itu. Kalau udah meninggal belum ada, masih belum diserahkan, itu masih punya namanya, nanti akan dihisap. Walaupun nanti akan diwaris oleh anaknya, tapi tetap akan dihisap. Jadi orang-orang yang punya banyak harta benda dan kekuasaan dihisap dengan lamanya tadi ya. Qalu fa'inal mu'minun yauma idzin qala tubu lahum karasiyu min nur. Mana orang-orang yang beriman yang sempurna imannya? Disuruh akhirnya diletakkanlah kursi bercahaya, wa yudhallalu 'alaihi umam, di atasnya ada mendung, jadi nggak panas walaupun matahari di atas kepala. Suruh duduk tuh orang-orang yang banyak ibadahnya. Yakunu dzalika yaum aqsara 'alal mu'minin min sa'atin min nahar. Maka bagi orang-orang mukmin yang banyak ibadahnya pada hari kiamat yang menurut tadi 50.000 tahun, tapi dia seakan-akan cuma 1 jam, sebentar sekali, karena penuh dengan kenikmatan. Wa tahtalifu ahwaluhum fi dzalikal maqam bi ikhtilafi amalihim. Semua mereka berbeda-beda kedudukannya sesuai dengan perbedaan amal mereka. Faminhum may yakunu nuruhum mithla jabalil azim yas'a baina yadayhi. Di antara mereka orang yang amalnya banyak, ada sampai cahayanya seperti gunung yang besar dan berjalan di depannya. Wa minhum may yu'ta nuruhu asghara min dzalik. Ada lagi orang yang cahayanya lebih kecil daripada yang tadi yang pertama. Wa minhum may yu'ta mithlal nakhlati biyadi. Ada lagi orang yang diberi seperti pohon korma di tangannya. Ada yang bisa mayungin dari matahari. Wa minhum may yu'ta asghar min dzalik, bahkan ada yang lebih kecil dari pohon korma. Wa min dzalika hatta yakuna akhirahum rajulan yu'ta nuru al ibhami qadamaihi, bahkan ada orang yang diberikan cahayanya itu di atas jempol telapak kakinya. Yudi'u marratan wa yudfa'u marratan. Kadang-kadang hidup bercahaya, kadang-kadang mati dari gelap kelabakan. Ini yang campur aduk maksiat ibadah, jalan maksiatnya jalan terus. Puasa tapi ghibah jalan, bohong jalan, namimah jalan, ngadu domba orang jalan, gosip jalan, mendengarkan jalan. Itu nanti seperti itu ya. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Jadi fa'adha Allah qaddamu qadimah. Jadi kalau nyala baru bisa berjalan, karena gelap sekali hari kiamat. Wa idza utfiya, begitu padam cahayanya, langsung dia nggak bisa berjalan, diam. Qala rabbi qala war rabbu tabaraka wa ta'ala amamahum hatta yamarru bihim ilan nar fayabqa atharuhu ka hadisah. Ada orang-orang yang karena amal ibadahnya, amal kebaikannya sedikit, lebih banyak amal buruknya, maka dia langsung dimasukkan atau diseret ke neraka. Ada juga orang yang dia berjalan, Allah di depannya, sehingga pada waktu lewat ke neraka cuma bekasnya aja yang ada, karena seperti seperti pedang, cepat sekali, seret langsung. Kan ini kawal oleh Allah. Ini macam-macam, beda-beda. Qala fayaqulu murru, semua suruh pada lewat di atas jembatan. Jembatan itu dipasang di atas neraka jahanam. Jembatan itu panjangnya kalau ditempuh jalan kaki 1000 tahun baru nyampe. Jembatan itu besarnya seperti rambut dibelah 7.
Jembatan itu tajamnya lebih tajam daripada pedang. Bagaimana bisa orang lewat? Makanya kata Rasulullah pada saat itu, fi kulli alfin wahidun yadkhulul jannah wa tis'u mi'atin wa tis'un wa tis'una yadkhulunan nar. Setiap 1000 orang paling yang lolos satu masuk surga, sisanya 999 jatuh ke dalam neraka jahanam. Pada saat Allah suruh pada lewat siratal mustaqim, minhum man yamuru tatar fati'ain. Ada orang yang amal ibadahnya luar biasa ya, seperti rajin tahajud malam, setiap tahajud 12 rakaat, dan begitu pula yang lain-lainnya. Maka pada waktu lewat siratal mustaqim seperti kedipan mata, kedip langsung nyampe. Katorfil ain. Wa minhum mayyamuru kalbarqi, ada yang seperti kilat. Ini amal-amal yang hebat-hebat. Begitu kalau kedip langsung itu lebih cepat daripada kilat menyambar. Ada juga yang kasahab, seperti awan lewat siratal mustaqim cepat. Wa minhum mayyamuru kang qidha'il kaukab, ada juga yang seperti pindahnya bintang. Orang bintang suka ada yang pindah, itu secepat itu. Wa minhum mayyamuru karrihi, ada juga yang lewat siratal mustaqim seperti angin. Wa minhum mayyamuru kasyaddil farosi, ada juga yang lewat siratal mustaqim seperti naik kuda balap. Wa minhum mayyamuru kasyidir rijli hatta yamurra alladhi yuta nuruhu ala dhari qadamaihi, ada juga yang lewatnya sangat berat kakinya sampai diberi cahaya di atas kedua telapak kakinya. Ya'bu ala wajhi, ada juga sampai akhirnya dia merangkak dalam wajahnya. Wa yadayhi wa rijlahu tak tujarru, kedua tangan kakinya ditarik bahkan digantungkan, jadi saling menggantungkan. Wa tujarru rijlun, kakinya ditarik, wa tu'allaqu rijlun, dan satunya digantungkan. Wa tusibu jawan benar, di sekelilingnya ada api yang menyambar. Fala yazalu kadzalika hatta yakhlusa, terus menerus sampai dia selamat karena masih ada iman di dalam hatinya. Walaupun dia penderitaan yang luar biasa, menggantung, mau naik lagi, jantungnya naik lagi, tapi akhirnya walaupun sampai 1000 tahun baru nyampe selamat daripada api neraka. Itu bermacam-macam. Faida khalasa waqafa 'alaiha, begitu dia selamat, dia berdiri ngos-ngosan ya. Dia ucapkan alhamdulillahilladzi a'tani ma lam yu'ti ahadan. Terima kasih ya Allah yang telah menyelamatkan aku, memberikan aku tidak seperti apa yang tidak diberikan pada orang lain. Id anjani minha ba'da id ra'aituha, karena Allah telah menyelamatkan aku setelah aku melihat neraka ya. Qala fayantarqibi ila ghadin ayanahrin. Ini begitu sudah sampai ke sorga, pergi ke sungai di pintu sorga. Fayagtasilu, kemudian mandi. Fayaudu ilaihi rihu ahli jannah, kemudian angin sorga langsung datang. Wa alwanuhum, kemudian rupanya juga berubah, yang tadinya geseng hitam dekil langsung begitu masuk surga berubah bagaikan Nabi Yusuf. Fayaroma fil jannah min khulalil bab, begitu melihat di surga ada pintu-pintu, di pintu surga itu bermacam-macam. Robbi adkhilnil jannah, ya Allah tolong masukkan saya ke surga. Ini belum masuk itu.
Jadi pada saat selamat ini yang paling penderitaan yang paling banyak, masih ada iman walaupun banyak dosa. Mungkin orang-orang yang seperti yang menghormati bulan Ramadan juga ini ya, walaupun masih karena masih hormat bulan Ramadan, di bulan Ramadan banyak beribadah walaupun dosanya banyak ya. Itu seperti tadi. Jadi bermacam-macam. Kalau yang seperti kilat, yang seperti pandangan kedipan mata, yang seperti angin, awan, kuda balap, itu sih udah lagi menikmati di sorga. Ini yang paling belakangan yang banyak dosa. Belum masuk, baru di luarnya sudah melihat pintu sorga terbuka itu, melihat keindahannya. Dia tua, ya Allah, tolong ya Rabbi adkhinil jannah, tolong masukkan saya ke surga. Fayaqulullah atas alul jannah wa qad najaituka minan nar, apakah kamu minta surga padahal saya sudah menyelamatkan kamu dari api neraka? Masih juga minta lagi. Qala rabbi ij'al baini wa bainaka hijaban hatta la asma'a hasisaha, ay sautaha, wahai Tuhanku, engkau jadikan antara aku dan antara sorga ada hijab sehingga aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Itu qala fayadkhulul jannah, akhirnya disuruh masuk sorga. Wahyaro au yurfa'u lahu manzilun amama dzalik, kemudian begitu masuk sorga diperlihatkan, diangkat di depannya ka'annama huwa malisudirai hulmun. Udah semuanya menikmati. Rabbi atini dzalikal manzil, begitu diperlihatkan tempat yang indah. Dia nanti tolong ya Allah, berikanlah tempat tersebut ya Allah kepada kami ya Allah. Fayaqulu la'allaka inni a'titahu tas'alu ghaira, kata Allah, apakah kalau saya berikan nanti kamu masih minta lagi, minta yang lain? Fayaqulu la, tidak, demi Allah izzatika, tidak, la as'alu ghaira, tidak akan minta lain. Bohong kamu, kata Allah. Wa ayyu manzilin ahsanu minhu, akhirnya fayu'tahu, diberikan tuh rumah yang mewah tersebut. Fayanzilu, akhirnya dia ini yang paling belakangan masuk surga, menempati satu tempat. Wa yara amama dzalika manzilan, di depannya ada rumah yang lebih mewah lagi, ka'annama huwa fihi bin nisbati ila ulmun, sangat megah. Maka dia Rabbi atini dzalikal manzil, tolong dong berikan itu tempat untuk kami ya Allah. Fayaqulullah tabaraka la'allaka an utahu, masih aja kamu, apakah kamu mau kalau aku berikan masih minta yang lain? Fayaqulullah wa izzatika, demi Allah, demi kemenanganmu, tidak ya Allah. Wa ayyu manzilin ahsaru minhu, padahal di mana tempat yang paling bagus daripada itu? Fayutahu fayanzilu, akhirnya dia diberikan dan dia masuk. Baru sumayaskutu, diam. Itu yang paling belakang. Kalau yang paling mewah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diterangkan seperti ini. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at a'dattu li ibadiyas sholihin, kata Allah hadis kursi, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, sorga yang tidak bisa dilihat mata, wala udunun sami'at, yang tidak bisa didengar oleh telinga, wala khotara ala qalbi basarin wahid, dan tidak bisa terlintas dalam hati. Maksudnya tidak bisa digambarkan. Begitu melihat begini-begini nggak bisa, mendengar suaranya begini nggak bisa, saking nikmatnya. Itu kalau yang orang-orang yang soleh-soleh. Fayaqullahu jalla dzikru ma laka la tas'al, kemudian ini masih yang belakang. Kemudian kenapa kamu tidak minta lagi? Fayaqul rabbi qad sa'altuka atas tahyatuka, ya Allah, wahai Tuhanku, saya sudah banyak minta kepadamu, sampai saya malu. Fayaqulullah azza wa jalla alam tardo an utiyaka mithla dunya, apakah kamu rela, suka kalau aku berikan kepadamu seperti dunia? Mundu khalaqtuha ila yaumin afdatuha wa asrata, bahkan 10 lipat dunia ini
rumahmu, mau enggak? Fayaqulu atahza'u bi wa anta rabbul izzah, apakah engkau mengejek saya wahai Allah, engkau adalah Tuhan yang Maha menang? Qala fayaqrabu jadi dzikruh, la, tidak mengejek, saya menawarkan kamu, mau enggak? Walakinni ala dzalika qadirun, saya mampu melakukan apa saja. Fayaqulu alhiqni binnas, dia, tolong ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang lain yang udah pada masuk duluan. Fayaqulu ilhaq binnas, sudah sana bertemu. Qala fayantaliqu yarmulu fil jannah hatta idza dana minan nas, dia pergi lari di sorga sampai ketemu dengan orang-orang lain. Rufilau qasrun min durratin fayakhiru sajan, tiba-tiba diberikan, diangkatlah istana yang dari mutiara dan berlian. Akhirnya dia sujud di hadapan Allah bersyukur. Fayaqul lahu irfa ra'sak, kata Allah, angkatlah. Malaka, apa yang terjadi padamu? Fayaqulu ra'aitu rabbi aw tara ali rabbi. Fayuqalu innama huwa manzilun min manzalika. Dia minta aku, apakah saya melihat Tuhanku atau bagaimana ini? Kok seperti ini? Bukan, itu adalah tempat, satu tempat di antara tempat. Masih banyak lagi tempat yang lain. Kalau sudah masuk surga sudah bebas. Fayaqulu terus wa inda wa abdun min abidika. Ulangi, fayaqulu ra'aitu annaka malakun min malaika, fayaqulu innama ana khazinun min khuzanika wa abdun min abidika tahta yadi alfu qahraman wa huwa kal khazin wal wakil wal hafid lima tahta. Jadi baru setelah sudah keliling banyak istana dan diberikannya oleh Allah kepada orang yang terakhir masuk surga, banyak penderitaan pada lewat Shiratal Mustaqim. Setelah ketemu dengan orang-orang yang dari surga, kemudian bertemulah dengan malaikat Malik. Malaikat apa? Malaikat Ridwan, penjaga surga, juru kunci surga, dan wakil-wakilnya, penjaga yang lain-lainnya. Kenalan. Ini apa namanya itu? Cerita ini adalah, riwayat ini adalah Rasulullah yang Allah berikan kemuliaan untuk umat Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak diberitahukan apa yang terjadi di sorga. Kita dikasih tahu oleh Rasulullah. Maka walaupun kita belum sampai ke sana, kita tahu. Cuma begitu tahu, ada yang berubah sikapnya, ada yang tidak berubah. Maksudnya berubah dengan beriman, percaya, maka bersiap-siap untuk mendapatkan sorga yang tertinggi. Tapi ada juga yang santai-santai saja, dibuat angin berlalu. Cerita ini adalah cuma hanya sekedar angin berlalu, begitu aja. Ada para ulama, para ini tuh saking ini senang, merindukan dengan sorga, dia dengan jerih payah, capek, siang malam beribadah dan beribadah. Ya. Ini bahkan sampai fayantaliqu amamau atayaf talau babal qasri. Dia jalan tuh, ini lagi cerita orang yang baru belakangan masuk surga. Dia jalan, ada pintu istana terbuka. Qala wa huwa min drotin. Wah, ini istana ini dibuat dari mutiara, dari berlian duro itu. Kemudian apa atapnya, pintunya, kuncinya semuanya dari berlian. Yastaqbilu jauharoh, permata hijau. Semuanya. Kemudian permata hijau dicampur dengan permata merah, ya. Sab'una baban, dan istana itu ada 70 pintu. Kullu babin yufdi ila jauharah. Setiap satu pintu sampai bisa pada permata hijau, ya, yang dicampur dengan permata merah tadi. Kullu jauharatin tufdi ila jauharah. Setiap permata mendatangkan yaitu permata yang lain yang warnanya berbeda-beda. Fi kulli jauharah rasulullah. Setiap permata pasti ada pagar. Wa azwajun, bahkan ada istri-istri. Wa wasaifu adnahuna haura, minimal sifatnya paling rendahnya istri itu adalah bidadari. Ainahu
aina'u 'alaiha sab'una hullatan. Bidadari itu adalah ada 70 hiasan. Yura mukhu saqiha, bahkan terlihat sumsum betisnya bidadari tersebut min wara'i hulaya, dari belakang hiasannya. Kabiduha mir'atuhu wa kabiduha mir'atuha. Jadi apa, hatinya itu seperti kaca. Kabiduha, hatinya si bidadari yang diberikan itu, kacanya si laki-laki yang masuk surga tadi, sebaliknya hatinya si laki-laki tadi kacanya si. Jadi artinya tahu apa yang tidak perlu ngomong kayak di dunia ya. Kalau di dunia kan kalau pengen sesuatu bicara, di sana enggak, udah ketahuan dalam hati, udah terlintas langsung paham ya. Dan ini terjadi pada para aulia ya. Para aulia itu ngobrol batin. Orang lain nggak dengar ngobrol, tapi dia ngobrol. Sunan Gunung Jati pernah diuji oleh Syekh Maglung Sakti, yaitu yang rambutnya itu cuma orang lain nggak tahu bicara, tapi dia pada bicara, tahu masing-masing. Syekh Maglung dari Mekah ya juga tahu bicara di hatinya, tahu apa yang dibicarakan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tahu apa yang dibicarakan oleh Syekh Maglung tadi. Namanya Syekh Abdurrahman atau siapa itu. Maglung karena digelung rambutnya. Jadi kembali itu tadi ya, cerita tentang sorga yang setelah penderitaan di hari kiamat tadi. Ini lagi cerita manis setelahnya penderitaan. Tapi perjalanannya lama, makanya sering saya sampaikan bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan yang paling pendek, seperti nyebrang jalan ya. Kalau rumahnya adalah sorga atau neraka, kita pergi jalan nyebrang, itulah dunia. Ibaratnya saking perjalanan ke sorga itu lama tadi ya. Digiring saja 50.000 tahun, ada lagi 500.000, bukan 50.000 riwayat yang lain. Di mahsyarnya diadili 1.000 tahun, dipindahkan jalan lagi 500 tahun, dihisab 1.000 tahun kali 10, pindah lagi 100 tahun, memakan waktu di riwayat yang lain ya, bukan yang di sini. Jadi perjalanan dari bangkitkan sampai ke sorga itu memakan waktu 15.500 tahun. Ini yang diproses. Ini lagi sedang proses ya. Kan nanti di hari kiamat itu semua mati, diam seluruh dunia udah hancur semuanya. Ada yang melihatkan 40, apakah 40 hari, apakah 40 minggu, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Ini diam juga, hancur lebur. Baru setelah 40 tadi, apakah tadi yang serukan ditiup oleh, setelah dihidupkan kembali malaikat Israfil, ditiup lagi pada bangun. Jadi begitu meniup sangkakala itu malaikat Israfil langsung turun hujan. Tapi hujannya itu bukan hujan air, tapi hujan sperma. Pentol gitu, trot sampai ke tiba-tiba pada nongol dari kuburan, pada bangun. Nah, jadi sperma yang dihujankan itu sampai ke dasar tanah yang hari kiamat tadi, sampai ke tulang danap. Kan tulang danap itu tidak hancur. Tulang danap itu kalau walaupun ribuan tahun itu nggak hancur tuh. Nanti itu kayak kalau orang petani yang suka nanam itu pisang. Pisang itu kalau ditebang itu bonggolnya tetap saja nanti begitu ada air bisa hidup kembang cukul. Ya, itulah orang pada langsung bangkit.
Begitu kena air tadi langsung yang tulang ini tiba-tiba nempel tangannya, nempel yang udah hancur. Terus langsung tiba-tiba ada dagingnya, tiba-tiba masa bangun dalam keadaan telanjang dan sesuai dengan dikembalikan sesuai dengan pada waktu meninggal. Tuh. Lah dari situ ada 3 macam, ada 3 kelompok, 3 golongan. Ada yang wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Ada yang langsung dari alam yaumul ba'ats itu diseret masukkan ke dalam neraka. Itu orang-orang kafir. Ada yang wasiqal ladina amanu ilal jannati zumaro. Ada yang langsung dimasukkan digiring ke sorga langsung. Ini para rasul, para nabi, para aulia, para ulama yang mendapatkan titel itu yang bisa tanpa harus dihisap langsung. Jadi ada 2 kelompok yang udah tadi, yang langsung ke neraka, ada yang langsung ke sorga. Nah ini yang diproses yang ketiga ini ya, yang diproses ini memakan waktu tadi perjalanannya sampai 15.500 tahun baru sampai tadi. Itu pun diproses, suruh diam di pintu sorga, cuma memperhatikan, belum boleh masuk, cuma melihatin aja. Makanya tadi ngerayu, ya Allah tolong dong masukin saya, jangan cuma di sini. Kata Allah, kamu nanti kalau saya masukin masih minta lagi atau enggak? Enggak ya Allah, saya cuma pengen masuk aja, ngerayu. Begitu ya udah masuk, begitu masuk enggak, belum boleh menikmati apa-apa. Tiba-tiba ada istana, ada rumah yang megah. Cuma melihat, tidak boleh masuk. Dia ngerayu lagi, ya Allah tolong dong jangan cuma berdiri aja, tolong saya berikan, dibuka pintunya biar bisa masuk. Kata Allah, kamu nanti tadi katanya nggak mau minta lagi, sekarang minta lagi. Nanti kalau dikasih kamu mau minta lagi ya? Enggak, masuk. Begitu udah masuk, udah sampai akhirnya menikmati, keluar lagi, ada lagi yang lebih mewah istananya, begitu lagi sampai akhirnya silakan tamanna ma tamanna. Silakan mengharap apa saja yang kamu mau. Tuh, nanti kalau udah masuk tadi ada rumah yang permatanya luar biasa, kemudian bidadari yang sampai betisnya aja sumsumnya kelihatan ya. Cuma ada hadis nih, istri dunia yang solihah itu akan lebih cantik daripada bidadari berlipat 70 lipat ganda. Misalkan bidadari sekian, istri yang solihah itu kali 70 lipat cantiknya itu bidadari. Makanya pada saat itu Imam Nawawi dia sedih karena Imam Nawawi itu pada waktu meninggal belum punya istri. Beliau mengarang dan mengarang, ini jari-jarinya itu jadi sebagai apa? Lampu. Sampai enggak sempat nikah dia, mengarang dan mengarang saja. Jadi mujtahid madhab. Artinya mujtahid tapi mengikuti madhab Syafi'i masih. Dalam lingkup Imam Syafi'i dia bisa ijtihad lagi, kadang-kadang kalau enggak cocok, enggak pas Imam Syafi'i itu dia bisa diperbolehkan. Dimimpikan begitu meninggal, dimimpikan oleh temannya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Segalanya Allah memberikan kenikmatan, cuma sayang katanya. Saya tidak punya istri dunia karena istri dunia lebih cantik daripada bidadari. Walaupun bidadari saya dikasih banyak macam bidadari, tapi lebih cantik istri dunia, lebih 70 lipat ganda. Tapi yang solihah, kalau yang nggak solihah ya nggak bisa masuk surga bareng. Yang soleh itu yang bagaimana? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solihah itu
yaitu wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Qanitatun hafizatun, dan menjaga dirinya, menjaga hartanya di saat suami tidak ada. Cuma kata Rasulullah, al-mar'atus sholihah kal ghurab alladhi ihda rijlaihi albid. Wanita yang sholihah itu bagaikan burung gagak yang salah satu kakinya ada warna putih. Paham? Burung gagak itu kebanyakan hitam semua, nggak ada warna putihnya. Kalau ada burung gagak yang kakinya warna putih berarti sedikit. Jadi mar'atus sholihah itu sedikit. Hati-hati ini ya. Mar'atus sholihah itu sedikit sekali sampai dia balik sebagai burung gagak. Enggak menjamin anak istrinya Nabi itu sholihah. Tuh, Nabi Sulaiman istrinya ada yang berkhianat, bergabung dengan jin ifrit tuh. Nabi Nuh istrinya tidak beriman, kabur. Ya, apalagi bukan Nabi, bukan. Diulangi, jadi kembali nih tadi artinya tetap kita berusaha jangan sampai kita meninggal belum nikah, karena Imam Nawawi yang sudah merasakan dan bisa ditanya yaitu rugi sekali katanya meninggal belum nikah itu, karena bidadari kalah cantiknya selisih 70 lipat ganda bagi istri-istri sholihah dari dunia. Ya walaupun sedikit ya kita berusaha, mudah-mudahan termasuk yang dapatnya yang sedikit kan begitu. Ta'riful umma wa huwa al-madamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika rasulika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Allah ya nuru ya haqqu ya bin aqsuna min nurika wa alimna min ilmika wa afhimna anka wa asmina minka wa aqimna bi syuhurika wa arifna tariqa ilaika wa hawinha alaina bi fadlika wa albisna libasat taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Sami'u ya Alimu ya Halimu ya Aliyu ya Azimu ya Allah, isma' du'ana bi khushu'i lutfika amin amin amin. Allahumma ya qadimal ihsan ya daiman na'ma ya basitur rizqi ya qadar khairat ya wasi'al 'ata ya dafir bala ya sami'ad du'a ya hadir laisa bi ghaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutfi ya alimajan ikdi hajatina bi rahmatika rahmar rahimin wa sallallahu alamin ala fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.